Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai kapan kita harus upload bukti dukung pada perencanaan atau pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Pertanyaan ini banyak dilontarkan oleh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu guru banyak yang bertanya, kapan nih kita bisa mulai upload bukti dukung di pengelolaan kinerja PMM ini? Karena kalau kita lihat pada alur pengelolaan kinerja ini, mulai dari Januari sampai Juni ini tidak disebutkan di sini kapan kita harus mulai untuk mengupload bukti dukung tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab kapan kiranya kita bisa mulai untuk mengisi bukti dukung itu berdasarkan pada ini ya Bapak Ibu, pada halaman pusat informasi yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Oke, nanti bisa Bapak Ibu juga melihat pada pusat informasi Kemdikbud itu untuk kevalidan informasinya. Nah, simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi penting yang ada di video ini. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pada alur pengelolaan kinerja ini, di sini sama sekali tidak disebutkan kapan kita harus mengupload atau mengisi bukti dukung. Yang disebutkan hanyalah perencanaan, persiapan observasi, periode observasi, pelaksanaan tindak lanjut, refleksi, penilaian. Nah, kalau yang perencanaan ini kan di bulan Januari ini sudah kita lakukan. Yang sedang kita lakukan saat ini, membuat RHK sampai dengan persetujuan dan menyepakati dengan kepala sekolah. Nah, kapankah kita bisa untuk memulai upload bukti dukungnya? Saya akan mulai penjelasannya mulai dari tahapannya dulu, tahapan pengelolaan kinerja guru agar Bapak Ibu paham. Nah, jadi tahapan pada pengelolaan kinerja itu sebenarnya dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah perencanaan kinerja, yang kedua pelaksanaan kinerja, dan yang ketiga ini adalah penilaian kinerja. Nah, perencanaan kinerja ini kalau kita lihat pada alur pengelolaannya itu di bulan Januari. Ya. Kemudian kalau yang pelaksanaan kinerja ini adalah antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Ini yang dikatakan sebagai pelaksanaan kinerja. Nah, di sini sudah disebutkan Bapak Ibu. Nih. Pelaksanaan kinerja memiliki 4 proses tahapan yang ini Bapak Ibu. Nah, dalam melakukan observasi yang dilakukan oleh guru dan atau kepala sekolah mulai dari bulan Februari sampai dengan Mei. Jadi dari bulan Februari sampai bulan Mei inilah yang dikatakan sebagai pelaksanaan kinerja. Kemudian untuk penilaian kinerjanya itu adalah di bulan Juni. Oke, itu dulu yang harus Bapak Ibu pahami supaya nanti ke belakangnya Bapak Ibu bisa paham dan tidak salah tangkap terhadap informasi yang saya sampaikan ini. Itu ya, sudah dipahami. Jadi yang dikatakan sebagai pelaksanaan kinerja itu dimulai dari bulan Februari. Kemudian saya lanjutkan tentang pelaksanaan kinerja untuk gurunya. Nah, pelaksanaan kinerja guru itu nanti isinya ada ini Bapak Ibu. Observasi praktik kinerja atau praktik pembelajaran melalui observasi kelas. Kemudian di dalam pelaksanaan itu kita sebagai guru juga diharapkan untuk mengumpulkan bukti dukung berupa pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Jadi pengumpulan bukti dukung baik pengembangan kompetensi ataupun bukti dukung tugas tambahan itu dilaksanakan pada proses pelaksanaan kinerja. Jadi penguploadan bukti dukung itu dimulai dari bulan Februari sampai sekiranya bulan Mei. Ya, bisa dipahami ya? Oke.
berikutnya. Nah, bukti dukungnya itu yang dimaksud itu bukti dukung apa toh yang di sini? Bukti dukung itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Bukti dukung yang pertama adalah dokumen RPP atau modul ajar. Dokumen yang kedua adalah bukti dukung pengembangan kompetensi. Kemudian yang ketiga adalah bukti dukung tugas tambahan. Nah, dokumen RPP-nya ini juga banyak yang menanyakan. Berarti di PMM ini kita tidak upload bukti dukung RPP atau modul ajar dong? Nah, jawabannya adalah tetap mengupload atau mengunggah ya Bapak Ibu. Jadi, penguploadan bukti dukung modul ajar ini dilakukan untuk dokumen persiapan. Jadi pada tahap pengumpulan dokumen persiapan. Lah, kapankah pengumpulan dokumen persiapan itu dilakukan? Nah, jawabannya di sini Bapak Ibu. Kalau kita buka di alurnya, nih. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kalau sudah disetujui bisa membuka ini. Jadi yang pertama pada praktik kinerja di sini akan ada alur. Yang pertama adalah isi dokumen persiapan. Nah, isi dokumen persiapan ini isinya apa? Isinya adalah diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari dan jadwal. Jadi pada bagian pertama ini nanti isinya adalah ini, diskusi dengan atasan. Ya, diskusi dengan atasan berarti ini dilakukan di bulan Februari pada periode persiapan observasi kelas. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi di sini nanti kita bisa berdiskusi dengan atasan. Nah, bukti dukung RPP atau modul ajar tadi menguploadnya adalah di sini, diisi dokumen persiapan. Nanti isinya seperti ini Bapak Ibu. Saya carikan. Nah, di sini nanti akan ada form seperti ini. Bapak Ibu diminta untuk mengupload RPP atau modul ajarnya. Nah, pertanyaannya, RPP atau modul ajar yang diupload ini dokumen yang seperti apa? Apakah RPP dalam satu periode penilaian, yaitu dari Januari sampai Juni? Jawabannya adalah tidak. Jadi, RPP atau modul ajar yang diupload adalah modul ajar yang akan kita gunakan. Nah, ini loh Ibu, dokumen RPP yang akan digunakan ketika observasi kelas. Jadi nanti Bapak Ibu itu kan yang dinilai pada pengelolaan kinerja PM ini adalah praktik kinerja atau praktik pembelajaran dan juga perilaku kerjanya. Nah, untuk praktik pembelajarannya itu kan dinilai berdasarkan observasi kelas. Pada observasi kelas itu nanti Bapak Kepala Sekolah itu akan menilai Bapak Ibu saat praktik pembelajaran. Nah, saat praktik pembelajaran itu kan kita membutuhkan modul. Lah, modul itulah yang akan kita upload. Jadi tidak semua RPP dari Januari sampai Juni diupload, tapi cukup yang akan kita gunakan untuk observasi. Paham nggih? Bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti PPG, mungkin sudah paham maksud dari alur ini. Sebelum kita praktik, kita mengumpulkan dulu bahan praktiknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bukti dukung yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini mulai kapan kita bisa menguploadnya? Untuk pengembangan kompetensi, seperti yang saya sampaikan di awal, itu juga bisa diupload pada periode pelaksanaan kinerja, yaitu antara bulan Februari dan bulan Mei. Nah, dengan seperti itu berarti apabila Bapak Ibu sudah melakukan pengembangan diri di bulan Januari, itu bisa diupload di Februari. Dan kalau berdasarkan narasi-narasi sebelumnya, berarti untuk dokumen pengembangan kompetensi, setelah Bapak Ibu selesai melakukan pengembangan kompetensi, Bapak Ibu bisa langsung menguploadnya atau mengunggahnya pada platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti uploadnya seperti ini Bapak Ibu. Akan ada form seperti ini uploadnya. Nah, di sini nanti akan ada 2 tombol, simpan draft dan kumpulkan. Saran saya jangan langsung dikumpulkan. Kenapa? Karena pada upload bukti dukung pengembangan kompetensi ini adalah sifatnya kumulatif penjumlahan. Jadi seperti ini. Misalkan Bapak Ibu membuat RHK-nya guru melaksanakan pengembangan kompetensi melalui topik pelatihan mandiri 8 poin itu kalau satu topik. Nah,
Kalau Bapak Ibu merencanakannya 2, berarti kan dikali 2, 8 kali 2 16 atau 3 bahkan. Berarti tinggal dikalikan saja. Nah, ini nanti pengumpulannya sekaligus Bapak Ibu. Jadi satu RHK itu dikumpulkan sekaligus. Tapi penguploadan bukti dukungnya itu bisa satu persatu. Nanti isinya seperti ini. Sertifikat topik 1, sertifikat topik 2. Jadi misal di bulan Februari Bapak Ibu mendapatkan sertifikat topik 1, bisa diunggah dulu di sana. Tapi jangan langsung dikumpulkan, cukup disimpan draft dulu. Dan saya yakin tombol kumpulkannya pun belum bisa aktif. Karena apa? Karena sertifikat topik 2-nya belum diisi. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sertifikat topik 2-nya sudah ada juga, baru diunggah lagi, simpan draft lagi. Nah, mengumpulkannya kapan? Mengumpulkannya bisa di akhir Mei ataupun di awal-awal Juni, waktu penilaian bisa. Seperti itu, nggih. Nah, tapi kembali lagi, setiap kebijakan masing-masing daerah itu berbeda. Silakan ikuti saja arahan dari daerah Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya hanya memberikan gambaran saja dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kapan sekiranya kita mulai untuk upload bukti dukung. Saya lanjutkan lagi, bukti dukung yang ketiga adalah bukti dukung tugas tambahan. Nah, kalau tugas tambahan ini kan opsional ya Bapak Ibu. Dan yang namanya tugas tambahan nanti kan bukti dukungnya adalah berupa SK tugas dan laporan hasil pelaksanaan tugas. Ya. Jadi yang diupload itu adalah dokumen surat tugas atau surat keputusan dan juga surat laporan tugas pelaksanaan. Kalau yang namanya laporan tugas pelaksanaan itu kan setelah tugasnya diselesaikan ya Bapak Ibu. Nah, kalau tugas tambahan guru misalkan ekstrakurikuler itu kan dilakukan 1 periode. Jadi tentunya nanti penguploadan bukti dukungnya adalah di akhir periode. Jadi bisa nanti di bulan Mei atau mungkin kalau kebijakannya bisa juga di awal Juni. Seperti itu, tinggal mintanya Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun juga kebijakan dari daerah masing-masing. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa saya rangkum lagi, untuk bukti dukung modul ajar itu bisa diupload mulai Februari karena itu masuk ke persiapan observasi ya. Jadi modul ajar yang diupload itu adalah modul ajar yang akan kita gunakan dalam melakukan observasi kelas. Jadi cukup satu modul ajar yang akan kita gunakan saja. Kemudian kalau bukti dukung dari pengembangan kompetensi yang isinya sertifikat topik, laporan ataupun yang lainnya, itu nanti mulai penguploadannya adalah Februari sampai Mei di pelaksanaan kinerja. Ya, seperti tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ini, mengumpulkan bukti dukung pada periode pelaksanaan kinerja. Kemudian, kalau bukti dukung tugas tambahan berarti ya kemungkinan di akhir periode karena yang namanya tugas tambahan itu kan dilakukan selama 1 periode itu di pelaksanaan kinerja. Jadi kemungkinan nanti di akhir Mei ataupun di awal-awal Juni. Dan kalau di PMM ini kalau belum waktunya semua menu-menunya itu belum terbuka Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Nanti ini ada tanda kunci-kunci ini Bapak Ibu. Jadi kalau sebelum waktunya Bapak Ibu melakukan kegiatan itu belum bisa terbuka. Jadi saya kira Bapak Ibu tidak akan mengalami yang namanya upload terlalu dini ataupun upload telat. Kalau telat pun nanti sudah kekunci. Nah, kalau upload terlalu dini itu saya yakin tidak akan terjadi karena ini pengamannya sudah bagus Bapak Ibu di PMM ini. Jadi kalau belum waktunya ya belum bisa dibuka. Seperti ini. Nah, mungkin itu video saya kali ini. Mohon koreksi apabila apa yang saya sampaikan ini ada kekeliruan. Sekali lagi, tujuan saya membuat video kali ini hanya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, menjawab penasarannya Bapak Ibu tentang kapan sebenarnya kita mulai untuk mengupload bukti dukung. Nah, itu semua saya dapatkan hasil dari membaca pada pusat informasi. Bapak Ibu juga bisa membaca di sini supaya juga lebih jelas. Karena saya membahasnya ini tadi cuma poin-poinnya, untuk jelasnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Mohon untuk ditingkatkan literasi digitalnya karena di pusat informasi ini sudah disediakan informasi-informasi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan pengelolaan kinerja guru di tahun ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.